Sejenak merenung dan membayangkan apa yang terlintas di benak jika melihat sosok patriot layaknya mereka. Mengarungi kehidupan selama 90 tahun memang tidaklah mudah bagi Siti Fatimah. Wanita veteran kelahiran 1932 ini mempunyai prinsip dalam menjalani hidupnya. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Sekiranya inilah peribahasa yang tepat. Memang ditinggalkan oleh bapaknya masih pada kecil-kecil. Jadi saya tekankan pada anak-anak, biarpun bagaimana, sedapat mungkin harus mengejar dalam pendidikan. Di antaranya anak-anak itu kebanyakan yang ada dapat beasiswa dan juga ada dapat pembebasan sesudah mereka pembayaran dari mulai SMA sampai kuliah itu. Ia berhasil membuat ke-10 anaknya tumbuh menjadi pribadi yang mandiri. Hingga ia bersyukur hidup nyaman bersama anak dan cucu tanpa harus memikirkan semua kebutuhan di usia senja. Namun Siti Fatimah tetap tidak ingin menyusahkan anak-anaknya. Memang karena tujuannya kita kalau ke anak itu, untuk saya tidak mengharapkan bahwa masa tua itu ingin mengharapkan dari tanggungan dari anak-anak. Inilah yang memang tidak setiap keluarga di Indonesia ini mendapatkan privilege ya untuk mendapatkan pendidikan mengenai pandangan hidup ini gitu ya. Jadi sekali lagi best practice yang bisa kita dapatkan adalah beliau dari awal sudah punya pandangan yang positif tentang kehidupannya. Dan beliau berjuang menjadikan lingkungan terdekatnya menjadi resource factor. Ya. Pada generasi muda, biarpun bagaimana tetap harus berusaha sampai mengejar pendidikan setinggi mungkin itu. Namun sangat disayangkan, tak semua veteran dapat mengenyam kehidupan seperti Siti Fatimah. Memang banyak juga diantaranya Ibu Aminah dengan Pak Atik. Namanya Tata Atik, veteran pejuang 45 yang lahir 97 tahun silam. Ia tinggal di Rusunawa, Rancacili bersama cucu dan cicitnya. Tak seberuntung Siti Fatimah, kisah Tata Atik justru penuh dengan beban di masa tua yang ia jalani. Tidak bahagia sekarang. 1 tahun ini nggak bahagia. Nggak ada bagian, nggak ada jaminan. Saya kemarin ke rumah sakit harus ada 2 juta. Ini mata saya keluar air mata terus. Tunjangan veteran dari pemerintah tak hanya mengurusi keperluannya, namun juga untuk kebutuhan sehari-hari keluarga. Dibeli untuk makanan, untuk bayar sekolah. Iya, uang dari saya. Orang-orang terdekat itu bisa 2. Bisa menjadi resource factor, sistem sumber yang baik, bisa menjadi risk factor. Adis, Kadir. Nah ini cucu saya, tuh saya nih minta uang. Yaudah. Begitu besar rasa sayang Tata Atik terhadap keluarga, hingga ia rela meminjam uang untuk membiayai pendidikan cicitnya. Sekarang masa bayar sekolah 5 juta dari SMA sampai sarjana. Saya sekarang mau suruh beli repot yang dipencet-pencet begitu. Mentak saya 10 juta uang dari mana? Saya ke bank juga udah pinjam. Lalu ada
sejumlah veteran lain yang keluarga dekatnya menjadi risk factor. Ya. Nah inilah pendampingan yang perlu dilakukan. Ya. Bukan hanya pada sosok veterannya, namun pada lingkungan sekitarnya. Bagaimana lingkungan sekitarnya diubah dari risk factor menjadi resource factor. Lalu bagaimana nasib Aminah? Wanita veteran yang dahulunya memegang senjata, kini terbaring lemah di dalam kamar yang berukuran sempit. Kalau tunjangan dapat 1.750.000 dari Dahor, dikasih 1 juta, jadi 2.750.000. Yang ibu terima adalah 250, ya Allah. Apa cukup apa, Neng? Aminah tidak dapat berbuat apa-apa. Di atas kursi roda ia mencurahkan beban yang ditopangnya selama ini. Kalau ibu suruh pergi dari sini, mau kemana? Ibu nggak punya rumah, ya Allah. Nggak punya rumah benar. Ibu nggak punya rumah benar. Ya Allah, ya Rabbi. Ya kehidupan saya di sini ya gini gitu. Ngurus ibu dari pertama ibu sakit. Kalau nggak ada saya, siapa yang ngurus ibu? Sementara saya tulang punggung keluarga, tapi saya nggak kerja. Ibu nggak kerja, nggak punya suami. Anak ibu yang ngurus juga nggak kerja, karena ngurus ibu. Nggak punya suami lagi. Ya Allah, ya Rabbi. Tapi Allah Pak segala-galanya. Kadang-kadang ya sama kecap juga jalan lah, itu seadanya. Untung ibu nggak manja lah gitu. Sehari-harinya juga, tapi ya beratnya gitu. Gaji si ibu berapa? Tak ada yang tahu masa depan akan seperti apa. Begitupun Aminah kala itu. Aminah sempat menjalani kehidupannya dengan baik. Namun prahara menimpa. Dengan terpaksa beliau pindah ke rusun Rancacili bersama sang anak. Kan punya utang, bukan punya utang ibu. Pembantu, anu bager. Kalau nggak punya utang ya alhamdulillah, tapi karena ibu punya utang, itu juga nggak dibuat poya-poya lah gitu. Karena ya gitu ketipu lah sama mantan suami lah gitu, hancurnya semenjak itu gitu. Rumah sampai dijual. Faktor lain yang menyebabkan veteran yang tidak sejahtera yaitu pertama faktor budaya ya, dimana kadang-kadang orang tua kita ini kan kepedulian terhadap keturunannya lebih gitu ya. Jadi kalau melihat anaknya, cucunya punya masalah ekonomi, dia selalu iba, sehingga penghasilan dia per bulan itu terpotong. Akibatnya ya apa yang mestinya menjadi hak dia itu jadi tidak diterima sepenuhnya ya. Apa boleh buat? Nasi sudah menjadi bubur. Tata Atik dan Aminah sudah tidak dapat merubah masa lalu. Namun keturunannya bisa merubah masa depan keluarga mereka. Pemahaman bahwa mereka yang seharusnya berada di usia produktif ini, gitu kan, yang kemudian seharusnya memberikan perlindungan atau penghidupan pada veteran, inilah mungkin yang masih kurang, gitu ya. Fenomena ini adalah fenomena umum yang terjadi dalam masyarakat. Namun mereka adalah seorang pejuang yang selayaknya hidup dengan rasa aman di akhir hayat. Ternyata jasa mereka masih dikenang. LVRI salah satunya, wadah resmi dari pemerintah bagi para veteran. Menurut Patmul, angka kesejahteraan veteran di Kota Bandung selama dipimpin olehnya perlahan meningkat. Namun tidak dapat dipungkiri, masih ada veteran yang hidup memprihatinkan. Jadi kalau veteran itu tidak semua itu untuk mengatur rumah tangganya bisa baik ya. Itu ada kekurangan, ada kelebihan. Jadi semua itu bagaimana pribadi masing-masing untuk mengatur rumah tangga. Kita akan mencarikan pada dinas pemerintah Kota Bandung gimana caranya supaya anggota kita itu yang belum sejahtera bisa sejahtera. Contoh
sekarang. Dia yang belum punya rumah kita usahakan supaya mendapatkan rumah yang layak bagaimana. Tak hanya memperjuangkan nasib rekan seperjuangan, Patmo juga memiliki strategi sendiri dalam mengatur kehidupan pribadinya. Dulu sebelum pensiun kita udah punya trik, nanti kalau saya pensiun mau gimana. Akhirnya saya mendirikan perusahaan harus begini-begini. Yaitu akhirnya begitu pensiun, jadi saya begitu udah enak pensiun tinggal anak yang meneruskan. Lah itulah didikan kita gimana gitu. Tapi dengan cara itu bukan kerja keras, hanya pikirannya kita pakai. Sudahkah para veteran mendapatkan hak-haknya? Pedihnya kehidupan yang dijalani Tata Atik dan Aminah menimbulkan pertanyaan, apa saja hak yang didapatkan veteran semasa hidupnya? Hak-hak para veteran itu ada 6 hak para veteran tersebut. Pertama, tunjangan veteran. Tunjangan veteran ini merupakan nominal rupiah yang diterima setiap bulan. Kemudian kedua, dana kehormatan veteran. Itu juga nominal rupiah yang diterima setiap bulan sampai dia meninggal. Kemudian ada juga hak pemakaman, ya. Kemudian hak tertentu dari negara, ya. Hak negara itu apa? Itu hak tertentu, ada keringanan pajak bumi dan bangunan, ya. Kemudian ada keringanan masalah transportasi umum, ada keringanan masalah biaya pendidikan anak. Kemudian juga ada keringanan masalah bantuan hukum. Nah, itu hak-hak tertentu dari pemerintah. Kemudian juga ada biaya pemakaman jenazah. Jadi kalau beliau meninggal sudah diatur dalam ketentuannya, itu ada biaya dari negara. Ya. Kemudian ada uang duka. Kalau dia meninggal juga ada uang duka. Nah, 2 kali tunjangan veteran yang dia terima. Namun apakah hak tersebut dapat memenuhi kehidupan para veteran? Nyatanya masih banyak veteran yang hidup jauh dari kata sejahtera. Sehingga kalau dipertanyakan apakah sudah sejahtera atau tidak, ya itu kembali lagi kepada para veteran tersebut untuk mengelola perhatian pemerintah ini. Karena semata-mata apa yang diberikan pemerintah adalah suatu wujud penghormatan sebenarnya dan kesejahteraan ya kepada para veteran. Faktor keluarga kerap menjadi perubahan terdekat bagi seseorang dalam menjalani hidupnya. Begitupun para veteran. Langkah-langkahnya adalah penguatan keluarga, ya, family based program. Ya saya pikir untuk para veteran ini dia sehat saja sudah kita syukuri ya. Dia sudah kita syukuri. Ya marilah jangan kita grogoti lagi lah selaku anak, cucu, menantu segala macam ya. Supaya mereka bisa menikmati lah masa tuanya itu. Kesejahteraan veteran memang belum merata. Namun fenomena ini tidak hanya diukur dari segi finansial saja. Masa lalu tidak dapat diubah. Namun masa depan bisa direncanakan. Jika dapat dibenahi, apakah kehidupan veteran akan jauh lebih baik? Dari yakin ku teguh, bakti ikhlasku penuh akan azas rukunmu, pandu bangsa yang nyata, Indonesia merdeka. Syukur aku hanjukan kehadapanmu, Tuhan. Kehadapanmu